Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Titin Hotima. Anak-anakku kelas 10. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang ruang lingkup biologi. Apa yang dimaksud dengan biologi? Ya, biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Segala sesuatu tentang makhluk hidup. Lalu, apa saja makhluk hidup yang dipelajari di dalam biologi? Ada 6 kingdom makhluk hidup menurut Carl Woese. Yang pertama adalah Archaebacteria. Yang kedua, Eubacteria. Yang ketiga, Protista. Yang keempat, Fungi. Yang kelima, Plantae, dan yang keenam adalah Animalia. Untuk selanjutnya, biologi adalah ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi banyak sekali cabang-cabang biologi yang kita pelajari di dalamnya, yakni ada teratologi, ada genetika, ada mikologi, kemudian ada ornitologi, dan masih sangat banyak. Nah, tugas kalian adalah silahkan kalian cari cabang-cabang biologi beserta apa yang dipelajari dalam cabang-cabang itu dan apa manfaatnya untuk kita. Ya. Lalu, untuk ciri makhluk hidup, saya menyingkatnya dalam satu kata, yakni reminder. R untuk respirasi, E untuk ekskresi, M untuk move atau gerak, A untuk adaptasi, I untuk iritabilitas atau peka terhadap rangsang, N untuk nutrisi, D untuk develop and grow, R untuk reproduksi. Lalu, apa saja bidang-bidang dalam kehidupan kita yang memerlukan ilmu biologi? Yang pertama adalah bidang kesehatan atau kedokteran. Yang kedua, pertanian. 3, peternakan. Selanjutnya adalah di bidang industri. Nah, untuk tugas yang kedua, silakan kalian cari contoh aplikasi biologi dalam keempat bidang tadi. Kedokteran, pertanian, peternakan, dan juga industri. Selanjutnya adalah apa saja susunan struktur organisasi kehidupan yang dipelajari dalam biologi. Yang pertama, dari yang mulai paling sederhana adalah molekul. Yang kedua adalah sel sebagai unit terkecil dari makhluk hidup. Yang ketiga adalah kumpulan sel, yakni jaringan. Yang keempat, organ sebagai kumpulan jaringan. Yang kelima, sistem organ sebagai kumpulan organ yang saling bekerja sama membentuk suatu sistem. Yang keenam, kumpulan dari sistem organ adalah organisme. Kemudian, kumpulan organisme sejenis yang hidup di satu tempat dan satu waktu disebut sebagai populasi. Kemudian, komunitas. Setelah komunitas adalah ekosistem, yakni komunitas populasi yang saling berinteraksi, kemudian berinteraksi dengan lingkungan abiotik. Selanjutnya, ekosistem dalam wilayah yang luas disebut sebagai bioma. Yang selanjutnya adalah biosfer atau kumpulan dari bioma, yakni bumi. Jadi, dapat disimpulkan, struktur organisasi kehidupan secara berurutan dari yang terendah atau paling sederhana sampai yang paling kompleks. Yang pertama, molekul. Yang kedua, sel. Yang ketiga, jaringan. Yang keempat, organ. Yang kelima, sistem organ. Keenam, organisme. Ketujuh, populasi. Kedelapan, komunitas. Ke-9, ekosistem. Ke-10,
bioma, dan ke-11 adalah biosfer. Demikianlah materi singkat tentang ruang lingkup biologi. Insya Allah kita bertemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.